Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat dekat dan erat dalam kehidupan kita, yaitu tanah. Anakku sekalian, manusia hidup tidak lepas dari tanah. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita tidak lepas berinteraksi dengan tanah. Betapa tidak? Tanah itu adalah bumi yang kita pijak. Tanah itu lapisan paling atas dari kerak bumi. Ya. Karena itu, karena pentingnya tanah, Allah sudah menyinggungnya di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Untuk materi kali ini, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah kita mampu menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah dan mampu menyebutkan organisme-organisme apa saja yang hidup di dalam tanah, dan kita bisa mengeksplor ya fungsinya apa, lalu kita bisa juga mengklasifikasikannya. Terus kita pun tahu betapa pentingnya tanah untuk keberlanjutan hidup dan kehidupan. Kita lihat di sini peta konsepnya. Dalam materi tanah ya mencakup tentang organisme yang telah mati dan dia itu melapuk yang kita sebut dengan humus. Lalu ada bahan-bahan organik, dalam hal ini adalah organisme hidup. Kita bedakan nanti ada akar tumbuhan, hewan, dan mikroba. Untuk materi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada bahan-bahan mineral. Oke. Kita lanjut saja ke lapisan tanah. Ternyata bumi yang kita pijak itu terdiri dari beberapa lapis. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah bumi kita. Ya, bumi kita yang ternyata terdiri dari banyak lapisan. Lapisan paling atas di sini yang kita injak selama ini, ya, itu adalah lapisan paling luar dari kerak bumi. Ini adalah lapisan atasnya, lapisan tengah, dan lapisan paling bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Anakku sekalian, lapisan teratas dari bumi, dari tanah tadi, dari tanah, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur. Terus ada organisme hidup dan zat organik. Nah, ini di lapisan atas sampai ke lapisan tengah ya. Lalu lapisan yang kedua, yang tadi, lapisan ini memiliki kandungan zat organik yang lebih sedikit dibandingkan lapisan yang di atasnya. Nah, yang paling bawah tadi, ya, itu adalah lapisan yang tersusun atas batuan, yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Jadi, lapisan paling bawah itu adalah penyokongnya, adalah pondasinya. Karena itu, Allah mendesainnya sedemikian rupa ya, lapisan yang paling keras yaitu lapisan batuan. Jadi kuat ya. Subhanallah ya. Kita lanjut dengan komponen penyusun tanah. Apa saja sih komponen penyusun tanah itu? Nah, ternyata komponen penyusun tanah ya, kita lihat di sini kemarin kalian sudah praktek ya. Itu ada batuan, terus ada partikel udara, dan ada humus, ada air, mineral, dan komponen organik. Ini adalah komposisi yang terdapat di dalam tanah yang selama ini kita pijak ya. Oke. Kita lihat pembentukan tanah. Seperti apa sih proses pembentukan tanah itu? Tanah itu terbentuk diawali dengan penghancuran atau pelapukan batuan menjadi partikel-partikel mineral dalam jumlah yang besar.
Penghancuran ini dilakukan oleh udara dan air dalam ruangan pori-pori batuan. Nah, proses tersebut akan membentuk tanah yang mengandung unsur hara. Proses pelapukan atau penghancurannya itu kita bagi menjadi 3. Pelapukan secara fisik, secara kimiawi, dan biologis. Pelapukan secara fisik ini merupakan pelapukan secara mekanis, ya. Ada proses dari batuan induk menjadi partikel-partikel kecil. Nah, ini dipengaruhi oleh suhu, ya, suhu panas, dingin, terus oleh angin dan adanya abrasi dari pantai. Lalu pelapukan secara kimiawi kita kenal yaitu pelapukan atau penghancuran batuan karena adanya aktivitas air. Nah, air di sini mengandung CO2 yang terlarut, yang akhirnya menyebabkan terjadinya hidrolisis, pecah ya. Terus juga terjadinya hidrasi atau larutnya mineral. Pelapukan yang ketiga kita kenal dengan nama pelapukan secara biologis. Nah, ini adalah pelapukan karena aktivitas organisme. Seperti ya di sini contohnya penetrasi akar tumbuhan dalam tanah sehingga menyebabkan meluasnya pecahan atau retakan dalam tanah. Kalian sering ya melihat contohnya adalah pohon beringin, yaitu akarnya sangat jauh ya, akarnya sampai kemana-mana dan akhirnya membuat permukaan tanah itu menjadi retak. Terus adanya respirasi tumbuhan yang menghasilkan gas dan di sini berfungsi untuk membantu proses pelapukan secara kimiawi. Itu tentang proses pembentukan tanah. Kita lihat sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Apa saja? Ya, betul. Di sini ada iklim, organisme tanah, batuan dasar, topografi, dan waktu. Iklim, anakku sekalian, ini pengaruhnya sangat dominan dibandingkan dengan faktor lain. Nah, contohnya adalah suhu dan curah hujan yang dapat mempercepat, proses kimia dan fisika dalam pelapukan batuan. Terus ada organisme tanah. Nah, organisme tanah berperan dalam pembentukan tanah karena mampu menghasilkan bahan organik, mengatur asam basa tanah dan peredaran unsur hara, serta memantapkan struktur dari tanah. Itu organisme tanah. Ya. Lalu ada batuan dasar. Nah, batuan dasar yang mengalami perubahan susunan kimia dan mineral akan menentukan proses pelapukan. Contohnya, batu kapur di daerah yang lembab menghambat keasaman tanah, sehingga tumbuhan yang tumbuh di batu kapur memiliki kandungan kation logam atau basa yang relatif tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Terus topografi. Nah, topografi ini bisa kita katakan adalah konsur ya, permukaan atau bentuk permukaan. Nah, bentuk permukaan tanah berpengaruh terhadap cepat lambatnya pengaruh iklim dalam proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah pada daerah datar berbeda tentunya dengan daerah yang bergelombang atau daerah yang lebih tinggi. Pada daerah datar, kecepatan gerak air jauh lebih kecil dibandingkan pada daerah yang bergelombang. Ya. Terus waktu. Sudah bisa dipastikan bahwa lamanya waktu ini akan berpengaruh pada proses pembentukan tanah. Penghancuran bahan dasar di lapisan bawah akan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan penghancuran lapisan bagian atas. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. That's all. I think it's enough. Ya, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya tentang organisme yang ada di dalam tanah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.